Perkenalkan, nama saya Prema Zidan, NIM saya 102012430020 di kelas PS1 TI 48 reguler 12. Di sini saya akan menjelaskan acceptance sampling, tugas hands-on 2 minggu yang lalu. Di kelompok saya itu dapat mendapatkan studi kasus tentang tas dengan infection levelnya itu G3, lot size 500, AKL 4%, dan jenis pemeriksaannya itu 4 normal. Dengan kode letternya itu yaitu C. Di single sampel itu sampel size-nya itu 80, accept-nya 7, reject-nya itu ada 8. Dan di double sampel, di DSP itu yang pertama itu sampel size-nya ada 50, accept-nya ada 3, reject-nya ada 6. Terus yang kedua itu sampel size-nya masih sama 50, accept-nya ada 9, dan reject-nya ada 10. Selanjutnya nomor 2, di sini identifikasi temuan. Nah, di SSP itu ada 2 temuan, yaitu 7 sama 8 ya. Kurang dari 7 itu diterima, lebih dari 8 itu lalu ditolak. Kalau di DSP itu ada D3, 4, 5, dan 6. Itu dapat dari ini, 3, 4, 5, 6. Yang pertama kan. Nah, di tengah-tengah antara 3 sama 6 ini ada 4 dan 5. 4 dan 5 ini harus lanjut ke sampel kedua. Dengan total temuan itu harus, nah, 9 atau 10. Kalau dia kurang dari 9 dia diterima. Kalau kurang dari sama dengan 10 itu ditolak. Lanjut ke nomor 3. Ini sama kayak yang di ini itu sama kayak nomor 2. D7, D kurang dari 7 diterima, D lebih dari 8 itu ditolak. Nah, ini cara mencarinya gimana? Pakai Poisson disk. 7 dari sini, G6 itu dari sini, eh, terus di true, soalnya dia diterima. Nah, kalau ini gimana? Ini 1 dikurangin ini. Nah, cara mencari ini itu gimana? Ini tuh simple size-nya. SSP kan simple size-nya 80 dikali AGL-nya. Iya, dikali AGL-nya, ya benar. DSW pun juga sama, simple size-nya dikali AGL. Terus yang di sini itu sama kayak nomor 2 tadi, cuman di sini D16 itu udah tidak ada lagi. Kenapa? Karena udah pasti ditolak. Tuh kan. Nah, ini pakainya sama poison disk. 3 dari temuan ini. H6-nya itu dari sini, dari mu-nya. Mu-nya itu kan 2 ya, DSP itu. Terus true. True kenapa? Karena dia diterima. Nah, di sini juga sama. Kalau di sini itu double. Soalnya kenapa? Dia lanjut di sampel kedua. Tuh. Nah, ini itu total dari ini coba total dari ini. Maka didapatkan ini itu total dari ini. Nah, nah ini 1 dikurangin totalnya. Gitu. Maka diterimanya seperti ini. Jadi peluang diterima lot itu sebesar ini untuk SSP dan resiko perusahaannya itu ada di sini yang 1 kurang tadi. Nah, DSP pun juga sama. Peluang diterima lotnya itu segini. Nah, resiko perusahaannya itu 0,01 ini. Nah, ini dapat dari mana? 1 dikurangin totalnya tadi. Gitu. Lanjut di nomor 4. Nomor 4 itu P itu dari mana? P itu AGL. Mu itu lot size sampelnya itu dikali dengan AGL. Itu untuk SSP. Untuk SSP dan DSP itu mu itu sama dengan sampel dikali AGL-nya. Gitu. Nah, ini tinggal di drag, ini juga tinggal di drag. Nah, nyari ini gimana? Kita pakai Poisson distro karena ini diterima. 7 dari yang diterima tadi, C7-nya itu dari mana? Dari mu-nya. True karena diterima. Nah, lanjut ke yang DSP, itu pakainya true karena PA1 ini diterima ya. Nah, PA2 ini itu lebih lebih panjang. Kenapa? Karena dia harus menjumlahkan yang harusnya yang biasanya itu cuma Poisson disk false dan Poisson disk true. Nah, ini ditambah lagi. Jadi Poisson disk false, Poisson disk true ditambah Poisson disk false dikali Poisson disk true. Gitu. Nah, ini 4. Di sini 4 itu sebagai true, di sini sebagai false. Di sini 5 sebagai true, di sini 5 sebagai false. Cuma gitu ya. Nah, nanti tinggal tinggal kita langsung drag aja di sini, di drag sampai bawah. Nah, ini itu penjumlahan dari PS1 dan PA2. AOG didapat dari mana? AOG itu didapat dari PASSP dikali lot size-nya itu kan 500 dikali sampel size-nya 80 dikali AGL dibagi 500 ya. 500 itu kan sampel size-nya keseluruhan. Tuh. Nah, itu tinggal di drag ke bawah itu. Sudah dapat AOG SSP. Untuk AOG DSP itu gimana caranya? Itu mudah. Itu PA1 dikali sampel lot size yang paling besar, yang utama dikurangin lot size-nya dikali dengan AGL ditambah penjumlahan antara PA1 dan PA2 dikali
sampel size dikurangi lot size dikali AQL lagi dibagi dengan lot size-nya, sampel size-nya itu. Dan nanti tinggal di drag ke bawah. Nah, itu semua. Lanjut ke resiko konsumen. CRG didapat dari mana? CRG itu untuk SSB ya, itu didapat dari yang paling mendekati 10. Di sini yang paling mendekati 10 itu ada di 8,95 ini. Itu. Itu untuk SSB. Untuk DSB-nya yaitu di sini. Nah, kita cari yang di sini. Itu mana yang 9. Nah, ini ada 9% mendekati 10. Untuk AOG itu didapat dari mana? Itu didapat dari sini. AOGL. Gitu. Didapat dari yang paling maksimal. Itu AOG dari yang paling maksimal. Dari, nah ini tiga teratas ini nggak diambil. Jadi mulai dari sini. Nah, itu max-nya berapa? Nah, ini ketemu AOGL, DSP, dan SSB-nya. Itu. Nah, ini sama kayak nomor satu, nomor dua tadi. Ini juga sama, nomor dua. Ini juga sama pakai yang dua tadi. Ini sebagai penjelas saja. Nah, lanjut ke yang potensi biaya yang timbul. ATI itu gimana caranya? Itu sampel ditambah lot size dikurangi sampel dikali ini. Gitu ya. Terus akhirnya ketemu ini. Nah, ini dapat dari mana? Itu dari sini. Gitu ya. Makanya didapat 3,30. Ini juga sama. Sampel dikali, ini juga sama. Sampel dikali, sama persis kayak sini. Nah, terus ini dapat dari mana? Itu dari nomor ini. Mana sih? Ya, ini. Nih, ya, dapat dari situ. Oh, bukan dari sini. Nah, itu. Nah, terus untuk nomor, nah untuk potensi biaya SSB dan DSP-nya itu kan di studi kasus itu biaya inspeksi, biaya satuan inspeksinya itu 12.000. Biaya non-conformity itu 60.000 satuannya. Ini dapat dari mana? Ini dapat dari ATA, ATI. Ini dapat dari mana? Ini dikali 500. Hasilnya ada di sini. Nah, ini tuh dapat dari mana? 12.000 dikali 87. Di sini 60.000 dikali 17, 17 hasilnya ini. Nah, ini terus dijumlah hasilnya jadi 2 juta. Nah, ini juga sama. Untuk DSP itu dari ATI ini. Nah, ini tuh dari AOG ini dikali 500. Nanti hasilnya didapat ini dan dijumlahkan nah, ketemunya 2.648.559 perak. Nah, ini cuma penjelas saja. Ini tadi AGL kan 4%. Di sini ada lot size-nya sama ini juga untuk memperjelas saja. Ini sebelumnya kan sudah ada. Ini juga memperjelas. Lanjut ke analisis ya. Tadi kan risiko perusahaan itu dapat dari mana? Dapat dari sini. Nah, ini juga dapat dari mana? Itu dapat dari sini. Nah, ini dibulatkan maka jadi 2%. Risiko konsumen didapat dari mana? Itu didapat dari sini. Gitu ya. Nah, AOKL-nya tadi dapat dari mana? Didapat dari sini. Nah, dapat. Terus ini tadi itu hasil dari kita ngerjain yang nomor 5 tadi yang mana? Ya, ini. Nah, yang ini. Dimasukin ke sini. Maka hasil analisisnya itu eh, resiko perusahaan yang didapat itu SSB lebih kecil ya daripada DSP. Serta AGL-nya itu juga lebih kecil SSB daripada DSP. Dan biayanya pun SSB lebih dan total biaya yang didapat ini itu dia SSB lebih kecil daripada DSP. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa SSB ini itu lebih menjaga kualitas dan dapat mengurangi resiko yang bakal terjadi. Dan DSP ini lebih efisien dalam pengurangan biaya. Biaya yang dikeluarkan oleh DSP ini lebih lebih apa ya, lebih efisien lah gitu. Oke, sekian dari saya. Maaf apabila ada salah kata atau salah penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.